Halo warga Sudut Sipil, welcome back to channel Sudut Sipil, channel yang membahas tentang serba-serbi ilmu project dan tutorial serta ilmu pendukung bagi konstruksi lainnya. Nah teman-teman, coba dilihat sebuah pengecoran slope atau T-beam yang dilakukan seperti ini. Coba teman-teman perhatikan dengan seksama dan bisa menilai apa yang salah dari metode dan cara ngecornya. Oke, padahal corannya itu sudah dikategorikan secara analisis visual sudah oke. Tapi caranya dan pembesiannya itu salah, teman-teman, ya. Oke, apakah ada yang lagi ngecor slope? Nah, perhatikan ini baik-baik. Bahwasanya yang namanya slope itu penting nggak sih? Sangat penting, karena slope itu sebagai pengaku dan pengikat pada tumpuan si tiang. Seandainya tidak ada slope, maka si tiang akan kemungkinan atau berpotensi besar bergerak pada tumpuannya. Apalagi di saat ada gempa yang relatif sedang atau bahkan besar. Nah, sekarang dengan adanya pentingnya si slope ini wajib ada, maka kita juga harus mengikuti dengan pemasangan serta pengecoran slope yang baik dan benar agar fungsinya itu didapat. Gitu. Jadi slope ini tidak hanya serta-merta dipasang doang seperti balok si kayu, enggak. Apabila menggunakan konsep slope beton bertulang, maka mulai daripada tulangannya besi itu harus dirakit, harus dipasang, disesuaikan dengan penampang dan dirakit secara baik serta ideal. Contoh misalnya jika slope-nya menggunakan diameter atau dimensi adalah 25 kali 45, ya. Nah, untuk pembesiannya itu kan kategori besar, bisa menggunakan besi ulir 16 seperti contoh. Oke, kemudian ada yang namanya, teman-teman juga harus diingat dan harus memasang selalu atau mengingatkan tukangnya agar memasang yang namanya tulangan kromo atau tromol atau biasa orang sebut kuda-kuda jika menggunakan sistem kuda-kuda. Ada pula yang menggunakan sistem ekstra atau cutting bar. Jadi ekstra itu dipasang di atas juga tapi terputus. Tetapi kalau yang namanya kuda-kuda, kromo atau tromol, yang namanya bending bar, itu pergerakannya naik turun. Seperti contoh. Oke. Nah, itu yang namanya besi untuk tumpuan dan lapangan. Jadi di tumpuan itu kalau slope turun ke bawah, kemudian di posisi lapangan itu naik ke atas. Nah, sekarang modelnya itu bagaimana Bang yang terbaik biar saya jadikan contoh untuk pemasangan di rumah atau properti saya nantinya. Oke, saya kasihkan contoh seperti ini teman-teman. Iki tumpuan, iki lapangan, iki tumpuan, iki tahu beton. Nah, teman-teman udah tahu kan yang namanya si tumpuan dan lapangan seperti itu. Oke, kemudian untuk jarak pembesian yang ideal itu bagaimana sih Bang biar efektif dan efisien? Jadi efektif untuk pembebanan dan secara kalkulasinya benar serta tidak boros Bang, efisien. Nah, saya bagikan juga jarak pemasangan untuk tulangan sengkang atau begelnya seperti ini. Nah ini guys, ini kondisi di tumpuan ya. Kita cek 10 cm ya. Oke. Kemudian lanjut di posisi lapangannya ini. Ya, ini di bentangan lapangan. Ini tulangannya di atas ya. Kalau itu tulangannya dari bawah. Berarti kalau ini kita cek 15 cm ya. Oke ya. Oke teman-teman ya, berarti sudah bisa memahami bahwasanya yang namanya slope itu tidak hanya serta-merta dipasang sesuka hati atau hanya kira-kira doang, kecuali slope-nya sangat kecil seperti slope praktis gitu ya. Bukan slope lagi namanya mungkin ya, sudah jadi balok praktis atau seperti balok lintel. Itu tidak perlu menggunakan sistem kuda-kuda atau kromo-kromo seperti itulah ya. Jadi seyogyanya ada ilmu yang harus diikuti agar fungsi daripada bangunan itu didapat secara ideal
secara optimal dan sesuai dengan harapan. Oke teman-teman, semoga bahan kali ini bermanfaat dan silahkan diaplikasikan. Insya Allah itu ilmu yang benar, bukan ilmu kira-kira. Oke, sekali lagi semoga bermanfaat dan salam sudut sipil.